Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian, peserta kajian Himawati pada petang sore hari ini yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas rahmatnya, atas nikmatnya yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan petang hari ini kita dimudahkan oleh Allah, digerakkan hati kita untuk bisa mengikuti kajian pada petang hari ini. Mudah-mudahan setiap kegiatan, setiap acara yang kita selenggarakan, termasuk juga kegiatan kita pada petang hari ini, senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu harapannya kepada kita sekalian, para pengikutnya yang insya Allah senantiasa berusaha untuk komitmen, konsisten, istiqomah dalam mempelajari, kemudian menjalankan dan menghidupkan ilmu dan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, pada kesempatan petang hari ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar membedah buku Adabul Mar'ah fil Islam di bab yang terakhir, yakni tentang wanita suri toladan dalam sejarah. Dalam buku Adabul Mar'ah fil Islam, teman-teman sekalian, ada 12 tokoh wanita yang dipaparkan dalam buku ini dan dijelaskan secara singkat ya, terkait dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang ada pada diri setiap pribadi ataupun sahabiyah ataupun para wanita-wanita yang menjadi uswah hasanah ya bagi kita. Tidak cuma perempuan ya, laki-laki juga perlu belajar juga dari kaum perempuan, dari sahabiyah dan dari para wanita-wanita yang sangat mulia yang oleh penulis kitab ataupun buku Adabul Mar'ah dipilih menjadi 12 wanita yang patut untuk dijadikan sebagai suri toladan dalam kehidupan kita. Nah, ada istri dari Rasulullah SAW yang pertama, yakni kalau di buku ditulis Siti. Nah, ini sudah terindonesiakan gitu ya Mbak Siti ya. Kalau misalkan dalam bahasa Arabnya itu sayyidati, ada sayyidun, sayyid itu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan menjadi sayyidah. Nah, lalu diindonesiakan menjadi Siti, ya, Siti Khadijah atau Sayyidati Khadijah binti Khuwailid ya. Lalu kemudian ada Aisyah radhiyallahu anha, lalu Zainab binti Jahsin ya, lalu Fatimah Az-Zahra, Asma binti Abu Bakar, lalu Asma binti Yazid Al-Ansariyah, lalu kemudian Zubaidah, Rabi'ah Al-Adawiyah, kemudian Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar, kemudian Rahma dan juga Asiyah gitu ya, istri dari Fir'aun. Kalau Rahma ini adalah istri dari Nabi Ayub ya, Siti Sarah dan Siti Hajar ini istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sebelum kita mengkaji satu persatu dari para tokoh wanita yang menjadi suri toladan dalam sejarah, sedikit saya mengajak teman-teman sekalian mengkaji sabda dari Rasulullah SAW terkait dengan wanita yang sempurna. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW menerangkan sabdanya yang berbunyi, kamula minar rijali katsirun. Jadi laki-laki yang sempurna itu banyak. Jadi para al-anbiya, para nabi-nabi dan juga para rasul ya, para rasul itu mereka adalah orang-orang yang sempurna ya.
basyarun lakal basyar, ya, mereka itu manusia tetapi lakal basar, tidak seperti manusia sebagaimana biasa, karena mereka mendapatkan wahyu dipilih oleh Allah ya untuk menyampaikan risalah Allah, menyampaikan dakwah agama Islam ya, ataupun agama tauhid ya di tengah-tengah umat, dan mereka para nabi dan rasul adalah sempurna. Kemudian walam yakmul minan nisa'i illa arba. Nah, berbicara tentang perempuan ya, kalau tadi ketika berbicara tentang para laki-laki, Rasulullah mengatakan laki-laki yang sempurna itu banyak ya. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, sementara jumlah nabi dan rasul tidak hanya 25 ya teman-teman, yang dalam satu riwayat disebutkan ada 124.000 nabi dan rasul, dan semuanya dari kalangan laki-laki. Nah, adapun yang wajib kita imani ada 25 nabi dan rasul, dan itu semuanya adalah laki-laki yang sempurna, pilihan al-Mustafa yang dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi ataupun rasul. Namun ya, ketika mengomentari ataupun berbicara tentang perempuan, Rasulullah menyebutkan illa arba'a, di antara perempuan yang sempurna itu ada 4. Nah, siapakah perempuan yang sempurna itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah Asiyah binti Muzahim imra'atu Fir'aun, yakni Asiyah, Siti Asiyah ya, putrinya Muzahim imra'atu Fir'aun, yakni istri dari Fir'aun, karena beliau subhanallah ya seorang wanita yang sangat sabar ya, sangat sabar, dan dalam buku Adabul Mar'ah ini disebutkan pula Asiyah ini ya. Lalu yang kedua adalah wa Maryam binti Imran ya, yakni Bunda Maryam ya, ibu dari Isa, Nabi Isa Al-Masih ya, putri dari Imran. Nah, terkait dengan Maryam ini ya teman-teman sekalian, bahkan ada sebagian ulama yang mengkategorikan Maryam ini sebagai nabi, tidak hanya sebagai perempuan yang sempurna, tapi bahkan ada ya para ulama, ada sebagian ulama yang mengkategorikan dan memasukkan Maryam ini termasuk nabi, satu-satunya nabi dari kalangan perempuan. Ini Maryam. Nah, ini kebetulan di kitab Adabul Mar'ah tidak dimasukkan ya, contoh dari Bunda Maryam ini. Lalu kemudian yang berikutnya adalah Khadijah binti Khuwailid ya, jadi Sayyidah atau Siti Khadijah, istri dari Rasulullah SAW ya, Khadijatul Kubro ya. Lalu yang keempat adalah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Ini Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya, kok Aisyah nggak masuk gitu ya? Berarti nggak sempurna dong Aisyah gitu ya. Nah, nanti kita lihat ternyata Aisyah itu ada, memang tidak dimasukkan dari 4 kategori perempuan yang sempurna, tetapi beliau memiliki keutamaan yang besar pula ya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, disebutkan kamula minar rijali katsirun ya, yang sempurna dari kalangan laki-laki banyak, walam yakmul minan nisa'i ghairu Maryam binti Imran wa Aisyah imraati Fir'aun ya, dan tidaklah sempurna perempuan selain Maryam dan juga Aisyah ya, Asiyah mohon maaf ya, istri dari Fir'aun. Nah, disebutkan dalam hadis ini, wa inna fadla Aisyah 'ala nisa'i ka fadli taridi 'ala sa'irut ta'am. Nah, secara khusus ya, Rasulullah memuji Aisyah ya, dan ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan Aisyah di antara para perempuan. Disebutkan ka fadli taridi 'ala sa'irut ta'am. Teman-teman tahu apa itu tharid ya? Tharid itu makanan seperti kambing guling ya teman-teman, kambing guling yang sangat empuk ya, yang bumbu-bumbu rempah-rempah Arabnya itu udah masuk ke dalam sampai meresap ke dalam daging sehingga nikmat sekali. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha yang memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat luar biasa di antara para perempuan-perempuan yang ada. Digambarkan ibarat tharid ya, makanan ataupun tadi kambing guling yang dagingnya sangat lembut dan bumbunya rempah-rempahnya itu masuk ke dalam sehingga sangat lezat di antara seluruh makanan-makanan yang ada. Sebutkan tharid ini termasuk makanan yang sangat lezat seperti itu. Nah, ini menunjukkan juga keistimewaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian
apa maksud daripada kesempurnaan dari kaum perempuan gitu ya, yang disebutkan di sini ada 4 contohnya. Wal murad huna at-tanahi fi jamil fadaili wa hisalil birri wa taqwa. Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah keutamaan yang ada pada diri perempuan tadi, kemudian wa hisalil birri, lalu kebaikan-kebaikan serta wa taqwa, dan juga ketakwaan. Disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat yang sering kita nukil dan sering kita bahas ya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, dari kalangan manapun, bagaimana rupanya, apakah dia kaya atau miskin, cantik atau tidak cantik, ganteng atau tidak ganteng, itu tidak menjadi standar kemuliaan ataupun baiknya seorang di mata Allah, tetapi inna akramakum indallahi atqakum, ya, sebaik-baik kita adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian juga perempuan yang tadi disebutkan, para wanita yang sempurna, dan 12 wanita yang akan kita bahas itu tidak lain dan tidak bukan mengapa kemudian perlu kita contoh, perlu kita jadikan sebagai suri teladan adalah karena keutamaan yang ada pada dirinya, lalu kemudian kebaikan-kebaikan yang ada pada diri, dan ketakwaan ataupun rasa takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ini syarah Imam An-Nawawi ya di Sahih Muslim. Pun demikian juga Imam As-San'ani ya, dalam kitab At-Tanwir Syarah Jami' As-Shahir, beliau menyebutkan kamulan minar rijali katsir, ya, jadi laki-laki itu banyak yang sempurna, banyak yang baik-baik. Nah, kenapa? Karena fiddin gitu ya. Karena urusan agama juga, bukan karena dia gagah, bukan karena dia fisiknya kuat gitu ya, bukan karena hal yang lainnya, bukan, tetapi karena banyak ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh laki-laki dalam urusan agama. Idhuwa al-kamal al-hakiki, dan itulah yang menjadi kesempurnaan yang hakiki, yang substantif, seperti itu. Wa yuqalu kamalul mar'i fi sunnah al-ilm wal haq wal adl was shawab was sidq wal adab. Nah, ini laki-laki ya, ataupun seorang itu dikatakan sempurna ketika berkumpul pada dirinya adalah apa? Yang pertama al-ilm, ya, dia memiliki ilmu, pengetahuan, wawasan yang luas, wal haq, ya, dia pun kemudian komitmen dengan kebenaran, wal adl, memiliki sifat adil, kemudian as-shawab, ya, dia senantiasa komitmen dengan kebaikan-kebaikan, dengan kebenaran-kebenaran, wasidq, ya, kejujuran, wal adab, dan juga adab, akhlak moral yang baik yang ada pada diri seorang tersebut. Inilah yang kemudian menjadi standar kesempurnaan ataupun baik dan tidaknya seorang itu. Nah, teman-teman sekalian, ya, kita mulai mengkaji beberapa wanita, dan mungkin pada kesempatan kali ini tidak mungkin satu persatu secara detail kita bahas ya tokoh-tokoh yang 12 ini, karena waktunya juga terbatas teman-teman. Nanti mungkin akan kita ambil beberapa poin dan beberapa contoh saja dari beberapa wanita-wanita yang sangat luar biasa ini, dan secara detail nanti mungkin lain waktu bisa kita bahas dalam kajian Sirah Nabawiyah gitu ya teman-teman sekalian, ataupun nanti bisa teman-teman baca sendiri di buku Adabul Ma'rifil Islam. Oke, kita ambil satu, ini mohon maaf, misalkan beberapa hal ya yang mungkin bisa kita ambil pelajaran ataupun hikmah dari para tokoh-tokoh tersebut. Nah, di sini saya mengambil beberapa gambaran. Ini ada poster yang berbunyi, misalkan kita bisa belajar kesetiaan dari Sayyidah Khatijah, betapa luar biasanya beliau setia kepada Nabi Muhammad SAW, ya, pengorbanan beliau mengeluarkan dan membantu ya suami beliau ya Rasulullah SAW dalam menyebarkan dan mengembangkan dakwah ketika itu ya. Kemudian ketulusan Aisyah ya, luar biasa tulusnya beliau, sejak kecil sudah dinikahi Rasulullah dan sangat tulus kepada Rasulullah SAW. Kemudian kezuhudan Fatimah ya, beliau adalah putri Nabi, putri seorang kepala negara pada saat itu, tetapi luar biasa sangat zuhud ya, sangat sederhana, tidak kemudian hubbud dunya secara berlebihan seperti itu. Nah, kemudian kesabaran Asiyah ketika menghadapi suami yang sedemikian bejatnya, sedemikian kasarnya Fir'aun ya, dan juga pengorbanan dari Sumayyah. Nah, ini beberapa hal yang
bisa kita ambil dari beberapa tokoh-tokoh tadi gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini saya ambil beberapa pernyataan juga ya, kita bisa belajar keikhlasan dari Aisyah, kemudian belajar kesucian dari Maryam, betapa beliau sangat menjaga dirinya gitu ya. Lalu ketabahan dari Fatimah Az-Zahra ya, sabar, tabah untuk kemudian hidup yang sederhana, tidak glamor seperti itu. Lalu kemudian belajar kesetiaan dari Khadijah dan juga kesabaran dari Asiyah. Oke, kita lihat misalkan contoh dari istri pertama Rasul SAW, yakni Khadijah binti Khuwailid ataupun Khadijah Al-Kubro. Sebutkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Rasulullah SAW memberikan komentar tentang bagaimana sosok wanita sempurna Khadijah binti Khuwailid ini. Rasul bersabda, Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Nah, jadi Khadijah ini termasuk as-sabiqunal awwalun ya teman-teman sekalian ya. Salah satu perempuan yang pertama masuk Islam, yang menerima Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, sebagai Nabi, dan kemudian masuk Islam, bersyahadat kepadanya. Kemudian ia membenarkan ajaranku ketika orang-orang mendustakannya. Nah, di saat semuanya tidak mau mempercayai, tidak mau mengikuti Rasulullah, tapi luar biasa support dan dukungan dari Khadijah ya untuk membesarkan hati Rasulullah SAW. Dan ia adalah perempuan yang selalu membantu perjuanganku dengan harta kekayaan ketika orang-orang tidak ada yang mempedulikan Rasulullah SAW. Ya. Bahkan di tahun ke-10 ya teman-teman sekalian, tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW ya, ketika meninggalnya paman beliau, kemudian disusul dengan meninggalnya Khadijah, maka tahun tersebut disebut dengan Amul Huzni ya, tahun kesedihan ya, tahun kesedihan, karena sangat luar biasa, sangat terpukul ya. Paman beliau Abu Thalib yang sedemikian rupa mensupport dan mendukung dakwah beliau, kemudian dipanggil oleh Allah, lalu kemudian disusul oleh istri beliau yang sangat dicintainya, yakni Khadijah. Lalu kemudian tahun di mana meninggalnya Khadijah dengan meninggalnya Abu Thalib tersebut disebut dengan Amul Huzn ya, tahun kesedihan ya. Dan kemudian beliau pun diajak jalan-jalan oleh Allah ya, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menghibur pribadi dari Rasulullah atas meninggalnya salah satunya adalah istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, seperti itu. Lalu kemudian berbicara tentang Aisyah binti Abu Bakar ya. Disebutkan oleh sahabat Abu Bard bin Abu Musa ya, beliau mengisahkan dari ayahnya ya, kami para sahabat ya tidaklah menghadapi suatu kesulitan lantas kami tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, melainkan kami mendapatkan penyelesaian yang baik darinya. Subhanallah. Jadi pribadi Aisyah radhiyallahu anha ini teman-teman sekalian merupakan pribadi yang terkenal dengan kecerdasannya. Terhimpun pada diri Aisyah radhiyallahu anha ini adalah ilmu dan keutamaan. Beliau termasuk pribadi yang sangat tahu bagaimana kepribadian dari Rasulullah SAW, bagaimana keseharian beliau dari bangun tidur sampai tidur kembali, sehingga Aisyah radhiyallahu anha ini termasuk perawi hadis yang paling banyak di antara perawi-perawi hadis dari kalangan perempuan, dan bahkan di kalangan perawi-perawi hadis yang lainnya setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seperti itu teman sekalian. Jadi sangat luar biasa ya pribadi dari Aisyah binti Abu Bakar ini. Pada dirinya terhimpun berbagai macam ilmu dan keutamaan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah Zainab binti Jahsi bin Ri'ab al-Asadiyah. Ini kalau di kitab ya termasuk disebutkan nomor 3 ya teman-teman sekalian. Ini Siti atau Sayyidati Zainab binti Jahsin ya. Beliau ya merupakan keturunan Bani As'ad bin Uzaimah al-Mudhariyin ya. Beliau adalah istri Nabi yang paling dermawan ya. Bahkan kalau kita membuka beberapa kitab sirah ya teman-teman sekalian, beliau mendapatkan gelar Ummahatul Masakin ya, ibu dari orang-orang miskin ya, karena luar biasa kepedulian beliau ya, solidaritas beliau
perhatian beliau terhadap orang-orang yatim, ya orang-orang miskin, fuqara pada masa itu. Maka disebut dengan ummahatul masakin. Ya. Kalau Khadijah mendapatkan gelar ummahatul mukminin, nah ini Zainab karena sedemikian perhatiannya beliau kepada orang-orang miskin disebut dengan atau mendapatkan gelar ummahatul masakin, ya. Ibunya para orang-orang miskin, ya, karena perhatian beliau kepada mereka orang-orang miskin tersebut, memiliki sifat yang sangat dermawan, ya. Istri Rasulullah yang bernama Zainab ini. Lalu kemudian tentang Fatimah, ya, Fatimah Az-Zahra, ya, ini putri Rasulullah SAW, ya. Beliau mendapatkan gelar Az-Zahra. Kalau secara bahasa Az-Zahra ini artinya adalah bunga, gitu. Kenapa? Karena wajahnya bercahaya, beliau sangat cantik, ya, yang mana beliau pun mendapatkan gelar Ummu Abiha. Mengapa beliau Fatimah Zahra, teman-teman sekalian, mendapatkan gelar Ummu Abiha? Karena sepeninggal Khadijah, ya, istri pertama Rasulullah, dan Fatimah ini adalah termasuk putri yang pertama dari Khadijah, ya, buah cinta dari Nabi Muhammad dengan Khadijah, lahirlah Fatimah. Dan sepeninggal Khadijah, maka kemudian yang setia mendampingi ayahnya adalah Fatimah Az-Zahra ini. Mendampingi Rasulullah adalah Fatimah Az-Zahra. Kemudian bahkan disebutkan di beberapa riwayat sangat luar biasa mulianya Fatimah, yang kemudian memberikan seperti ibu dari Rasulullah SAW, menggantikan ibunda Siti atau Sayyidati Aminah, subhanallah, karena seorang putri tapi seperti seorang ibu bagi bapaknya, ya, seperti itu. Kemudian di dalam diri Fatimah Az-Zahra ini yang terhimpun sifat kemuliaan dan kebaikan yang sangat luar biasa, dan banyak riwayat-riwayat yang menerangkan betapa beliau Fatimah Az-Zahra ini, ya, sangat zuhud, ya, teman-teman sekalian, sangat sederhana dan luar biasa, ya, kemuliaan yang ada pada dirinya. Dan beliau itu sangat jujur, sampai dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW menyebutkan lau syaraqatil fatimatu laqata'tu yadah, ya, disebutkan kalaulah Fatimah putriku ini sampai mencuri, laqata'tu yadah, ini saya akan siap potong tangan dari Fatimah ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat adil kepada siapapun, bahkan kepada putrinya sekalipun, keluarganya sekalipun, ketika mereka melakukan suatu hal yang tidak baik, maka hukum diberlakukan pula kepada keluarganya, tidak memandang apakah dia putrinya, apakah dia keluarganya. Dan kemudian ini juga menunjukkan betapa Fatimah itu sangat taat, ya, kepada bapaknya, ini Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian ada tokoh lain, ya, yakni Asma binti Abu Bakar. Ini adalah istri dari sahabat Zubair bin Awam, ya, dan mendapatkan sebuah gelar, yakni Dzatun Niqataini. Niqatain itu artinya adalah dua ikat pinggang. Mengapa kemudian Asma binti Abu Bakar ini mendapatkan gelar Dzatu Niqataini, wanita pemilik dua ikat pinggang? Ya, ini berangkat dari peristiwa ketika bapak Asma ini, ya, yakni Abu Bakar, yang mendampingi Rasulullah SAW ketika hijrah, ya, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq kemudian Nabi Muhammad SAW sembunyi di Gua Tsur. Nah, yang mengantarkan makanan dan minuman kepada bapaknya dan juga Rasul ini adalah Asma binti Abu Bakar, sehingga sahabiah bernama Asma binti Abu Bakar ini termasuk sahabiah yang terkenal dengan keberaniannya, gitu, ya. Ketika itu beliau ingin menali makanan yang akan dibawakan oleh sahabiah Asma ini kepada Rasulullah dan juga Abu Bakar, tetapi ternyata nggak ada tali yang ia dapatkan. Nah, sehingga kemudian ikat pinggangnya ini kemudian dirobek, ya, menjadi dua, yang satu diikatkan di pinggangnya, kemudian yang satunya digunakan untuk menali makanan yang akan dibawakan kepada Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kemudian sahabiah Asma ini, ya, mendapatkan gelar Dzatu Niqataini karena keberaniannya dan perjuangannya untuk membantu Rasulullah dan juga ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga banyak lagi, ya, teman-teman sekalian, mungkin tidak bisa kita satu persatu bahas, ya. Nanti mohon teman-teman bisa
membaca sendiri ataupun lain waktu bisa kita kaji dalam perspektif sirah nabawiyah ya, terkait dengan pelajaran-pelajaran ataupun hal-hal yang bisa kita pelajari dan kita ambil hikmahnya dari berbagai macam sahabiah, dari berbagai macam wanita-wanita mulia yang bisa dijadikan sebagai suri teladan bagi kita. Nah, ini saya ambil suatu pernyataannya. Jadilah wanita yang mencontoh ketulusan Khadijah, kepintaran Aisyah, kebijakan Fatimah, kemudian kesabaran Asiyah ini ya, dan keberanian Asma bin Abu Bakar. Jadilah wanita yang kelak bisa masuk surga, bebas masuk surga dari pintu mana saja yang perempuan mau ya. Nanti kita akan bahas di sini terkait dengan kemudahan ya kaum perempuan untuk bisa masuk surga dari pintu manapun yang perempuan mau. Oke. Nah, maka dari berbagai macam wanita-wanita yang bisa kita, maksudnya kaum perempuan bisa contoh ya, kaum perempuan harus senantiasa sadar ya, teman-teman akhwat ini harus senantiasa sadar bahwasanya kalian adalah perhiasan yang terbaik di dunia ini. Ad-dunya mata, kata Rasulullah ya, ad-dunya mata, dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Adapun sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'ah as-salihah, yakni perempuan yang salihah. Maka jadilah berusaha untuk menjadi wanita yang salihah, yang terkumpul dalam dirinya kebaikan, ketakwaan, ketaatan, ketulusan gitu ya. Sehingga kemudian dia betul-betul menjadi perhiasan dunia seperti itu. Nah, kemudian perlu kita dan teman-teman perempuan, akhwat sekalian sadari ya, Islam sangat memuliakan kaum perempuan. Islam sangat memuliakan kaum perempuan. Allah ya menurunkan surat An-Nisa, ataupun di dalam Al-Quran itu ada satu surat ya yang dinamakan dengan surat An-Nisa. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat memuliakan kaum perempuan, sehingga kemudian nama surat di dalam Al-Quran dinamai dengan An-Nisa ya. Dan ternyata tidak ada ya surat Ar-Rijal gitu ya, surat laki-laki ini enggak ada. Ini menunjukkan bahwa Allah ataupun Islam sangat memuliakan kaum perempuan, An-Nisa. Kemudian wanita ya memiliki pengecualian khusus dalam ibadah ya. Dalam arti ada beberapa kondisi ya di mana para kaum wanita ya mendapatkan rukhsah ataupun dispensasi untuk tidak beribadah ketika misalkan sedang haid, sedang nifas, dan beberapa kondisi yang lainnya. Namun kemudian meskipun tidak sholat, meskipun kemudian tidak beribadah ketika kondisi seperti itu, bukan berarti kemudian perempuan berdosa, karena memang kondisi dari tabiat dan kodratnya ya, karena itu sudah dikecualikan untuk tidak boleh beribadah dalam kondisi seperti itu. Lalu kemudian memiliki kodrat untuk dilindungi, dan Islam luar biasa memberikan penjelasan kepada khususnya bagi laki-laki ya, untuk kemudian dilindungi ya. Ada suatu kata yang menyebutkan mengapa kemudian perempuan diciptakan dari tulang rusuk untuk dilindungi, seperti itu ya, tidak untuk diinjak, tidak dari tulang kaki untuk diinjak dan seterusnya. Lalu kemudian harus dinafkahi ya, sehingga kemudian ketika di dalam kajian fikih ya teman-teman sekalian, ketika kaum perempuan ya punya kesempatan untuk berkarir ya ataupun bekerja ya, maka hasil dari pekerjaannya itu adalah untuk dirinya. Dan kalau misalkan suami itu ya nggak boleh minta seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Ya untuk mungkin keperluan pribadinya, itu pada awalnya seperti itu hukum asalnya. Dan yang kemudian wajib untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan adalah suami ataupun laki-laki. Lalu kemudian dapat masuk surga dari pintu manapun yang perempuan mau. Nanti akan kita kaji hadisnya yang menyebutkan ada beberapa syarat ya, yang apabila kaum perempuan bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perempuan bisa masuk surga dari pintu manapun yang perempuan mau. Lalu kemudian usahanya ketika sedang mengandung dan melahirkan, ketika kemudian meninggal dunia, maka perempuan tersebut ya mendapatkan kemuliaan ya, yakni mati syahid ya, mendapatkan pahala sebagaimana pahala jihad, subhanallah. Termasuk
al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ya, surga di bawah telapak kaki ibu. Di bawah telapak kaki kalian para wanita yang akan menjadi ibu insyaallah. Lalu di antara tanda dari Islam ya, memuliakan wanita, bagaimana kemudian wanita diperintahkan untuk kemudian menjaga dirinya, ya, menjaga perhiasan-perhiasan yang ada pada dirinya gitu, auratnya itu jangan kemudian sampai terlihat, ya. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, ya, supaya tidak bertabaruj, ya, bertingkah laku yang berhias diri yang sedemikian glamor dan sedemikian berlebihan. Ini kenapa dilarang seperti itu, tidak lain dan tidak bukan adalah agar perempuan kehormatannya itu terjaga. Lalu kemudian di sini disebutkan ini untuk memotivasi teman-teman putri, ya, gitu, kecantikan wanita penghuni surga, dan mudah-mudahan antun sekalian, teman-teman wanita sekalian yang mengikuti kajian petang hari ini, mudah-mudahan termasuk di antara wanita penghuni surga insyaallah di kemudian hari, ya. Disebutkan di sini Nabi SAW bersabda, "Walau anna imra'atan min ahlil jannati tala'at ila ahlil ardi", ya, ketika seorang wanita penghuni surga itu tala'at ila ahlil ardi, ya, melongok ataupun menengok, ya, ke bumi, ya, kemudian la'adha'at ma bainahuma wa mala'athu rihan, ya, maka kemudian bumi itu kemudian menjadi terang bercahaya dan seluruh bumi kemudian semerbak wangi, ya, karena bau harum dari tubuh wanita penghuni surga tersebut. Oke. Kemudian wala nadifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha, dan kerudung ataupun jilbab, ya, dari seorang wanita penghuni surga itu, ya, lebih baik dari dunia dan semua isinya. Subhanallah. Maka teman-teman, ya, ayo jaga terus auratnya, jaga kehormatannya, jangan sampai kemudian melepas jilbabnya, karena itu menjadi ciri khas daripada wanita penghuni surga. Oke, nah ini ada beberapa hal terkait dengan kemuliaan wanita sebagai seorang istri, teman-teman sekalian, ya. Ini sekaligus kuliah pranikah, ya, teman-teman sekalian, ya. Di antara ciri wanita yang mulia ketika dia menjadi seorang istri disebut oleh Rasulullah, sebaik-baik wanita ialah mereka yang menggembirakan kamu, ya. Apabila kamu memandangnya dan disebutkan dalam hadis itu, idza ra'aitaha saratka, ya, perempuan yang solehah, ya, perempuan yang mulia sebagai seorang istri adalah ketika kita melihatnya, laki-laki melihatnya, ya, mahramnya tentunya, ya, maka saratka, ya, perempuan tadi menggembirakan kita secara penampilan, menjaga penampilannya di depan suaminya tentunya, kemudian secara sikap juga seperti itu. Faida amartaha ata'atka, ya, apabila kemudian kita menyuruh apapun kepada istri kita, kepada teman-teman sekalian, calon istri di kemudian hari, ya, maka perempuan tersebut senantiasa mentaati apa yang kita suruh, ya. Kemudian tentu dalam konteks ini adalah yang disampaikan adalah suatu kebaikan, ya, disuruh untuk hal yang baik seperti itu. Dan apabila kita tinggalkan si istri tadi di rumah atau di tempat lain, dia senantiasa menjaga harga dirinya dan juga hartanya meskipun kita tidak bersama istri kita seperti itu. Nah, ini menunjukkan luar biasanya seorang perempuan yang menjadi standar dari kemuliaan pada diri seorang wanita adalah senantiasa taat, menggembirakan suaminya dan menjaga dirinya untuk kebaikan dari keluarganya itu sendiri. Termasuk kemuliaan seorang wanita ketika menjadi seorang ibu, ya, subhanallah, ya, dengan mengandung, lalu kemudian melahirkan, menyusui hingga 2 tahun, disebut di dalam surat Luqman, ya, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin fafisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayal masir, ya, disebutkan di situ, ya, kemuliaan dari seorang ibu karena mengandung, kemudian melahirkan, menyusui hingga 2 tahun, ini menunjukkan kemuliaan, ya, seorang wanita ketika menjadi seorang ibu.
Termasuk juga ketika perempuan menjadi seorang anak, ya ini menjadi suatu keuntungan dari orang tuanya yang memiliki anak perempuan. Nah ini, jadi teman-teman yang menjadi perempuan ya, alhamdulillah ya, ini menjadi suatu keistimewaan bagi bapak ibu teman-teman sekalian. Disebutkan dalam hadis sahih ya, disebutkan di sini, mohon maaf hadis hasan ya, oke. Disebutkan man kana lahu salasatu banatin yuwihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahul jannatul battah. Subhanallah ya, barang siapa dari orang tua ya yang memiliki salah satu banatin, memiliki 3 anak perempuan, yuwihinna wa yakfihinna. Nah, anak perempuan tadi dijaga, kemudian dicukupi kebutuhannya, wayarhamuhunna, kemudian putri-putrinya tadi diberi kasih sayang yang penuh ya, maka disebutkan faqat wajabat lahul jannah battah, gitu. Sungguh ya sudah pasti ya, orang tuanya, bapak ibunya itu akan mendapatkan surga. Subhanallah. Faqala rajulu min ba'dil qaum, kemudian ada seorang bertanya kepada Rasulullah, wasintaini, gimana Rasulullah kalau misalkan cuma 2? Kemudian qala wasintaini, nah nggak apa-apa, termasuk 2 kalau misalkan tidak punya anak perempuan 3, 2 pun ya kalau dididik dengan baik menjadi menjadi putri yang solehah ya, maka itu menjadi jaminan bagi orang tuanya untuk mendapatkan surga. Subhanallah. Kaum perempuan ya. Termasuk ini sifat wanita calon penghuni surga yang tadi disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, Rasulullah SAW bersabda, idza sholatil mar'atu khamsaha, ketika kalian kaum perempuan itu taat kepada Allah dengan mengerjakan berbagai macam perintah Allah, diantaranya adalah ketika kalian ya sudah mengerjakan sholat 5 waktu ya, wasomat syahroha, lalu kemudian berpuasa syahroha dalam arti puasa yang wajib saja di bulan Ramadan ya, tidak perlulah sholat sunnah, tidak perlu puasa sunnah, cukup sholat 5 waktu, kemudian wahafidhat farjaha, lalu kemudian kaum perempuan bisa menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, wa ta'at zaujaha. Nah ini yang katanya agak berat nanti ya, ketika udah menikah ya teman-teman sekalian, taat kepada suaminya, kilalah, akan dikatakan kepada kaum perempuan, udkhulil jannah, ayo masuklah kalian ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun yang perempuan mau, dari pintu mana saja, dari 8 pintu surga ya, perempuan bisa masuk, memilih mau masuk dari pintu mana ya, yang perempuan. Jadi teman-teman perempuan ya sangat mudah untuk masuk surga dengan menjalankan 5 hal ini dan kemudian mengikuti bagaimana kepribadian, sikap yang dimiliki oleh para wanita-wanita yang tentu perlu kita pelajari dan teman-teman pelajari secara lebih lanjut yang ada dalam kitab Adabul Mar'ah ini. Seperti itu. Nah, termasuk ketika ada konflik ya teman-teman sekalian, ketika nanti teman-teman udah menikah ya, ada konflik dengan suaminya ya, disebutkan dalam hadis ini, wanisa'ukum min ahlil jannah, dan istri kalian yang akan masuk surga, termasuk ahli surga itu siapa? Al-wadud wal-walud, yakni perempuan yang al-wadud wal-walud ya, perempuan yang penyayang kepada suaminya dan walud ya, produktif lah bisa dikatakan seperti itu, punya banyak anak ya. Kemudian al-a'udu ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adzuqu hadman hatta tarda. Nah, ketika suaminya itu marah, ada konflik antara dia dengan suaminya, maka kemudian si perempuan tadi datang kepada suaminya, lalu meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, lalu berkata, wahai suamiku, aku tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak sampai engkau kemudian memaafkanku ataupun ridho kepadaku. Karena nanti teman-teman sekalian ya, ketika sudah menikah ya, seorang laki-laki tetap ya harus kemudian menomorsatukan ibunya ya gitu. Tetapi kalau misalkan
seorang perempuan ketika sudah menikah yang menjadi nomor satu adalah suaminya. Tentu ketika suaminya adalah suami yang baik, kemudian tetap senantiasa menyuruhnya ke dalam hal yang baik pula, seperti itu. Ini teman-teman sekalian ya, ada beberapa poin dari apa yang bisa kita pelajari dari beberapa wanita tadi tentang bagaimana ketaatan kepada suaminya, ketulusan kepada suaminya, kemudian keberanian, pengorbanannya ketika misalkan suaminya itu sedang ada masalah, harus berusaha untuk membesarkan hati sebagaimana Khadijah, meskipun misalkan suaminya durhaka kepada Allah, jahat, tetapi kemudian sabar untuk senantiasa membimbingnya seperti Asiyah dan beberapa tokoh-tokoh lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mungkin demikian Mbak Siti, sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ini mohon maaf tidak bisa sampai maghrib ya ini Mbak Siti ya, karena saya pas masih di kantor biasanya jam 5:15 sudah mau ditutup di kampus nih, khususnya di kantor nih. Kurang lebihnya demikian. Selanjutnya mungkin ya sekitar 10-15 menit bisa kita gunakan untuk tanya jawab ya teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau agak terburu-buru. Silakan selanjutnya saya serahkan ke Mbak Siti dan teman-teman yang mau bertanya mohon dipersilakan. Materinya luar biasa. Jadi sedikit insecure gitu setelah tahu ternyata perempuan-perempuan, wanita-wanita yang penghuni surga itu standarnya memang ya surga gitu, dengan kemuliaannya, ketulusannya, kesetiaannya. Lalu ini Ustaz, berhubungan dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi mengenai ketika perempuan menikah itu yang dinomorsatukan suami. Dinomorsatukan itu dalam bab apa ya Ustaz? Okay. Ataukah semuanya dinomorsatukan atau? Oke, terima kasih Mbak Siti. Oke, ya betul, di segala aspek tentunya ya, di segala aspeknya. Mungkin pernah ya teman-teman sekalian dalam satu riwayat diterangkan di zaman Rasulullah itu ada seorang istri ya, ada seorang istri yang begitu taat kepada suaminya ya, yang begitu taat kepada suaminya. Nah, konteksnya ketika itu suaminya akan pergi berperang, berjihad gitu ya di jalan Allah, lalu memberikan nasihat kepada istrinya, wahai istriku, selama saya belum pulang ke rumah, maka kamu nggak boleh keluar rumah dalam kondisi apapun, seperti itu, dalam kondisi apapun. Nah, ternyata tidak lama kemudian, saya agak lupa riwayatnya apakah ibunya ataupun bapak dari si istri tadi itu sakit. Nah, datanglah utusan dari keluarganya itu yang mengabarkan kalau ibunya ataupun bapaknya itu sakit ya. Tapi si istri ini merasa takut keluar rumah karena memang udah diwanti-wanti sama suaminya untuk tidak keluar rumah. Dan akhirnya kemudian mohon maaf, saya mendoakan di rumah saja, saya nggak bisa menjenguk ibu ataupun bapak saya yang sedang sakit itu. Lalu kemudian tidak lama, beberapa hari kemudian datang lagi utusan dari keluarganya itu memberitakan bahwasanya ibu ataupun bapaknya itu sedang sakaratul maut, subhanallah, sakit dan parah sampai kemudian mau meninggal dunia. Tolong ya dijenguk gitu. Ternyata si istri tadi pun sama, karena saking taatnya sama suaminya, tidak boleh keluar rumah sebelum suaminya itu datang, kemudian meminta maaf kepada utusan dari keluarganya itu untuk tidak bisa melihat ibunya atau bapaknya yang sedang sakaratul maut itu, sampai kemudian meninggal dunia. Datanglah utusan itu kembali, nak, ini bapak ibumu udah meninggal dunia, mau dikuburkan, tolong dijenguk, tolong dilihat sebelum kemudian orang tuamu itu dikuburkan. Ternyata si istri tadi tetap ngeyel, mohon maaf saya udah komitmen ya untuk tidak keluar rumah sebelum suami saya datang. Seperti itu. Akhirnya kemudian dikuburkanlah orang tuanya, dan kondisi ini membuat keluarga dari si istri atau si perempuan tadi itu gerang, marah gitu ya. Dilaporkanlah ke Rasulullah gitu. Dilaporkan Rasulullah kondisi seperti ini, dan subhanallah, apa kemudian Rasulullah bilang ini anak durhaka gitu. Ya, anak durhaka sama orang tua itu ya, nggak tahu diri dan lain sebagainya. Enggak, tetapi kemudian Rasulullah memberikan motivasi bapak atau ibu ya, harus
bersyukur memiliki putri yang sangat solehah seperti ini, yang sangat taat kepada suaminya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada suami ya totalitas gitu. Tapi dalam konteks kebaikan seperti itu kan, tentu suaminya itu kan sampai seperti itu karena takut nanti kalau si istri keluar akan terjadi apa-apa dan lain sebagainya, sehingga jangan keluar rumah kecuali ada mahram atau ada suaminya itu. Sehingga la ta'ata lil makhluk fi ma'syatil khaliq, jelas tidak ada ketaatan kepada makhluk baik suami atau bahkan orang tua kita fi ma'syatil khaliq, dalam kemaksiatan kepada Allah, dalam berbuat dosa ataupun kesalahan. Tapi dalam kebaikan sudah ya surga seorang istri itu di tangan suami seperti itu. Kalau misalkan seorang istri meninggal dunia sementara suaminya nggak ada keridhaan gitu, maka haram baginya untuk mendapatkan surga. Subhanallah. Ya, tentu suami yang baik ya gitu ya, suami yang betul-betul bisa dicontoh seperti itu. Gitu Mbak Siti. Jadi memang harus totalitas ketika udah menikah, sami'na wa ta'na kepada suaminya itu. Seperti itu. Taat dalam hal kebaikan ya Ustadz. Betul, taat dalam kebaikan. Seperti itu. Okay. Terima kasih Ustadz, jazakillah. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Elma dari Denpasar. Iya. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana pandangan Ustadz atau bagaimana kita harus bersikap terkait banyak muslim atau muslimah yang berstatement bahwa feminisme adalah bagian dari Islam dan Aisyah adalah tokoh feminis. Kemudian apakah memang dalam Islam sudah ada praktik feminisme di dalamnya? Oke, iya. Terima kasih Mbak Elma ya atas pertanyaannya. Ya. Oke, terkait dengan feminisme gitu ya. Pertama kita perlu pahami dulu apa itu feminisme kan seperti itu ya, karena feminisme dalam sudut pandang kaum feminis ya ataupun paham feminisme barat yang liberal ya, dengan feminisme dalam arti kebebasan kaum perempuan untuk menjalani hidupnya sesuai dengan kodrat dan peran dan tanggung jawabnya, itu kita perlu dudukan dulu masalahnya gitu. Karena subhanallah ya, sebagaimana kajian-kajian kita sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwasanya Islam sangat memuliakan kaum perempuan gitu. Datangnya Islam, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, itu salah satu poin ya yang bisa kita lihat dari dakwah Rasulullah adalah memuliakan kaum perempuan. Bagaimana kondisi Arab jahiliyah ketika itu, di mana ketika orang tua mendapati ataupun seorang suami mendapati istrinya melahirkan anak perempuan sampai kemudian dibunuh, dikubur hidup-hidup seperti itu. Ini kan subhanallah. Kemudian sebelum Islam datang, kaum perempuan itu tidak mendapatkan hak waris seperti itu. Bahkan kemudian ketika sebelum Islam datang, mohon maaf ya, terkait dengan masalah poligami nggak ada batasannya itu poligami. Boleh 10, boleh 14, bahkan kemudian ada kawin turun ranjang, dalam arti seorang istri itu bisa diperjualbelikan dan boleh ditukar dengan teman lainnya. Sebetulnya saya mau istri kamu, saya juga bolehlah istri saya sama kamu dalam sekian malam dan sebagainya, boleh gonta-ganti istri. Dan itu sebelum Islam datang seperti itu. Mohon maaf, kayak perempuan itu nggak ada harganya. Perempuan seperti budak seks saja seperti itu. Tapi subhanallah, dengan datangnya Islam dimuliakanlah sedemikian rupa kaum perempuan itu. Nah, sehingga feminisme yang seperti apa dulu gitu, kalau dalam arti feminisme dalam arti kesetaraan gender ya, karena kayak gini ya teman-teman, kita perlu memahami bagaimana munculnya paham feminisme yang sejatinya lahir dari rahim barat gitu ya. Mengapa kemudian kaum perempuan di barat sedemikian rupa menyuarakan agar kaum perempuan itu diakui di segala aspek ya, bahkan dalam perpolitikan, dalam kehidupan domestik, publik seperti itu, lalu dalam masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Karena memang dulu di barat itu perempuan ya, mohon maaf dalam tanda kutip, seperti Arab jahiliyah saat itu gitu ya. Bahkan di Bible teman-teman sekalian ya, di buku kitab suci mereka, di Bible itu yang sebenarnya udah mengalami distorsi di dalamnya, itu ada beberapa ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya perempuan itu seperti iblis, ada itu ayatnya. Lalu perempuan itu seperti orang yang nggak berakal dan lain sebagainya di dalam Bible gitu ya. Mungkin lain waktu bisa kita tunjukkan sih. Dari situlah
gerakan feminisme itu muncul dari rahim baratnya. Dan sebenarnya kalau di Islam ya kenapa ya kaum muslimin sekarang kenapa gitu harus kaget, harus kemudian ikut-ikutan paham feminisme barat ya, karena memang sejak awal Islam ya tidak kemudian mendiskreditkan kaum perempuan gitu, sama sekali nggak mendiskreditkan dan menjatuhkan kaum perempuan, bahkan sangat memuliakan kaum perempuan. Nah, kalau misalkan disebutkan di sini Aisyah itu tokoh feminis ya, sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah ya, Aisyah ini adalah kaum perempuan ya, bisa dikatakan guru dari para sahabat-sahabat Rasulullah dari kalangan laki-laki sekalipun, karena beliau sangat cerdas, banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, bahkan pernah kemudian ketika itu memimpin peperangan gitu ya, dan beberapa peristiwa lain ketika itu. Ini menunjukkan bahwasanya ya memang kaum perempuan itu nggak dikekang ya, boleh menjadi A, boleh menjadi B, tidak hanya kemudian sibuk di ranah domestik, tapi boleh kemudian go ke ranah publik seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat memuliakan kaum perempuan, memberikan kebebasan kepada kaum perempuan untuk menyalurkan bakat, minat, dan potensinya, tentu sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan kodratnya sebagai kaum perempuan itu sendiri. Itu Mbak Elma ya. Oke. Boleh ditanggapi? Apakah sudah menjawab? Oke, Mbak Elma. Oke. Nanti boleh dikomentari atau bisa open mic langsung ya Mbak Elma ya. Oke. Apa Ustaz? Oke, silakan. Oke, Mbak Elma, silakan, boleh ditanggapi. Apakah memang dibenarkan bahwa Aisyah itu termasuk tokoh feminis, dan apakah iya banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa memang ada praktik feminisme di dalamnya begitu, Ustaz? Ustaz juga menyetujui statement seperti itu. Oke, baik Mbak Elma. Makanya tadi saya sejak awal menanyakan feminisme yang seperti apa dulu seperti itu. Karena kalau feminisme dalam feminisme dari perspektif feminisme barat seperti itu yang memang nggak ada batasan bagi mereka, kurang tepat gitu ya. Karena kalau teman-teman kaum feminis hari ini, bahkan dari kalangan kaum muslimin sendiri yang muslimah feminis itu kebablasan mereka kemudian dalam memahami feminisme itu, yakni kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam segala aspek, dalam segala hal. Bahkan dalam urusan ibadah mereka kemudian mengajukan ataupun memiliki pemikiran yang harus sama gitu. Laki-laki boleh menjadi imam, perempuan juga boleh menjadi imam. Sebenarnya boleh juga kan imam, tapi makmumnya harus perempuan kan gitu, nggak boleh mengimami laki-laki kan seperti itu, kecuali anak kecil ya. Kalau yang feminisme yang sekarang yang seperti Aminah Wadud, kemudian Irsad Manji gitu ya, kalau di Indonesia ada Siti Musdah Mulia dan lain sebagainya, itu kan terlalu kebablasan Mbak Elma. Jadi dalam masalah ibadah perempuan pun boleh menjadi imam, bahkan makmumnya laki-laki juga boleh seperti itu. Lalu kemudian kalau Aminah Wadud sampai menjadi khotib saat sholat Jumat gitu ya, yang menjadi muadzin dan makmumnya juga perempuan, bahkan padahal itu ada kaum laki-lakinya, bahkan menjalankan sholat di gereja. Wah, ini udah kebablasan seperti itu. Yang kemudian perlu diluruskan dari paham feminisme terkait dengan masalah hukum mawaris ya, hukum pembagian warisan ya pembagian lidzakari yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain ya, di surat An-Nisa ayat 11. Menurut kaum feminisme ini udah nggak layak lagi. Kenapa dibeda-bedain antara laki-laki dan perempuan dalam masalah warisan? Kan kalau mengapa dulu dibedakan laki-laki dapat 2 bagian 2:1 dari kaum wanita perempuan itu, karena dulu kaum perempuan nggak kerja, sementara sekarang kan banyak wanita karir ya, banyak wanita yang bekerja, bahkan banyak istri bekerja gajinya lebih besar daripada suaminya misalkan. Kenapa harus dibedain kan? Ini udah nggak layak, ini ayatnya udah basi, ini udah nggak bisa diterapkan dalam kondisi kontemporer kita sekarang. Nah, yang kayak gitu-gitu yang harus kita luruskan Mbak Elma gitu. Jadi ada beberapa asumsi, kemudian teori-teori, paradigma keilmuan dari kaum feminis yang memang tidak sejalan dengan paham yang ada di dalam akidah ataupun dalam prinsip hukum di dalam Islam itu Mbak Elma, seperti itu.
Jadi kalau misalkan Aisyah adalah tokoh feminis karena beliau adalah seorang pendidik umat, ya, seorang perawi hadis, bahkan menjadi pemimpin dalam peperangan, itu iya betul gitu. Dan itu boleh, nggak apa-apa, tapi batasannya kayak gitu. Nah, yang feminisme yang sekarang itu kan kayak udah semua batasan pagu-pagu yang ada semua dilabrak, semuanya dilangkai dan tidak mau tahu dengan batasan dalam Islam gitu. Jadi kita perlu pahami dulu feminisme yang seperti apa yang kemudian diterima, dan paham feminisme seperti apa yang harus kita kritisi dan kita tolak gitu, Mbak Elma. Jadi tidak bisa kita generalisir ya, Mbak Elma, ya, seperti itu. Mohon boleh ditanggapi Mbak Elma kalau ada yang belum jelas. Oke. Gimana Mbak Elma? Sudah terjawab, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, Mbak Elma, terima kasih. Oke. Sepertinya ada yang ngechat lagi nih ya. Gitu ya, Ustadz. dari Mbak Ini. Oke. Iya, tapi sebenarnya saya mau bertanya juga Ustadz, berkaitan dengan Mbak Elma yang disampaikan Mbak Elma tadi mengenai Bunda Aisyah. Itu saya pernah baca itu kalau nggak salah di statementnya feminisme itu, Ustadz. Jadi Bunda Aisyah ini termasuk pejuang feminisme pada zamannya itu dengan kayak memprotes Rasulullah kenapa berpoligami seperti itu, kenapa harus beristri banyak seperti itu. Yang ditanyakan Mbak Siti kepada Rasulullah gitu, Ustaz. Berarti yang ditanyakan ya apakah itu benar gitu, apakah itu benar gitu. Jadi selama ini tuh kayak feminisme menokohkan Aisyah karena ya tidak terima dengan kenapa laki-laki harus poligami seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Siti dan teman-teman sekalian. Kalau merujuk ke pendapat dari misalkan pimpinan pusat Aisyah gitu ya, ditegaskan bahwasanya prinsip menikah itu adalah monogami gitu ya. Prinsip menikah adalah monogami, beristri satu untuk selamanya kan, seperti itu, sehidup semati kan, seperti itu. Nah, terkait dengan masalah kemudian protesnya Aisyah kepada Rasulullah SAW, ini ada buku yang ditulis oleh Aisyah binti Syati, Aisyah Abdurrahman binti Syati ya. Beliau adalah salah satu tokoh muslimah dari Al-Azhar ya, menulis tentang Azwajin Nabi, kitabnya Azwajin Nabi, yakni para istri Rasulullah gitu ya. Ada satu pernyataan yang cukup menarik dari buku yang ditulis oleh Aisyah Abdurrahman binti Syati itu, bahwa beliau menyebutkan dari sekian istri Rasulullah gitu, sebenarnya nggak ada satupun istri Rasulullah yang mau dipoligami. Termasuk Aisyah gitu ya. Ada satu pernyataan, tidak ada satupun istri dari Rasulullah yang mau dipoligami. Nah, tetapi karena yang mempoligami Rasulullah, maka mereka nggak mau satupun yang mau diceraikan. Subhanallah. Maksudnya apa? Gitu. Jadi memang kalau kita berbicara masalah kaum perempuan ya, tidak adalah satupun perempuan yang sebenarnya kalau mau jujur mau dimadu gitu ya. Nggak ada kayak gitu. Nah, tetapi apakah kemudian kejadian ketika Aisyah memprotes ke Rasulullah tentang kenapa Rasulullah berpoligami itu lalu disebut sebagai reformis ataupun pejuang feminisme gitu ya feminisme yang seperti apa dulu gitu ya gitu. Jadi kalau mencatat ataupun menisbatkan perjuangan feminisme ke tokoh yakni Aisyah ini juga ya boleh-boleh saja, tetapi jangan kemudian kebablasan. Jadi kalau dalam hal ini bahwasanya Islam ya, karena sejak awal tidak mendiskreditkan kaum perempuan, sangat memuliakan kaum perempuan, maka kemudian kenapa sebagian dari kalangan ingin mengkritik Islam? Kalau Islam itu nggak memuliakan kaum perempuan, kenapa kemudian mereka harus memperjuangkan feminisme itu kan, seperti itu. Nah, karena khawatirnya nanti tadi feminisme yang kebablasan itu, Mbak Siti ya, seperti itu. Baik, Ustaz. Oke. Terima kasih, Mbak Siti. Oke. Ya, selanjutnya kalau pertanyaan selanjutnya ya, Ustaz. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Wulandari dari Tangerang.
Ahwan Ustadz izin bertanya, pandangan Ustadz terhadap kesetaraan gender baik dalam perspektif Islam maupun dari kesetaraan gender perspektif Barat Ustadz. Jadi meminta pandangan Ustadz terkait kesetaraan gender baik dalam Islam maupun Barat. Mungkin dari segi perbedaannya gitu Ustadz. Oke, ya terima kasih Mbak Yeni. Sebenarnya tadi sudah sedikit saya singgung ya, jadi ketika kita berbicara tentang paham misalkan pluralisme agama, kemudian feminisme, liberalisme, sekulerisme, ya kalau kita mau bandingkan antara Islam dengan Barat tentu kita harus melihat bagaimana aspek historisnya gitu ya. Munculnya paham sekulerisme, munculnya paham liberalisme, munculnya paham feminisme termasuk ya di Barat ya, sedemikian katakanlah sedemikian liberalnya dan tidak ada batasannya dengan kemudian lahirnya di dunia Islam ya, feminisme muslim gitu atau muslimah, ini juga harus kita lihat bagaimana aspek historisnya. Yang pada intinya seperti ini ya singkatnya. Ini mohon maaf ya agak terburu-buru ya, ini takut pintu gerbangnya ditutup, ini kebetulan saya masih di kampus ya, jadi agak terburu-buru, maaf yang ini mohon maaf ya Mbak Siti ya dan teman-teman sekalian ya, mungkin dengan waktu bisa kita lebih leluasa. Ini Pak Satpam sudah datang tadi mau nutup pintunya takut nggak bisa pulang nanti. Oke, mohon maaf. Ini tadi intinya Islam ya sangat memuliakan kaum perempuan. Islam memberikan kebebasan kepada kaum perempuan, termasuk kesetaraan kaum perempuan dengan laki-laki, tapi ada batasan-batasan tertentu. Kenapa kemudian Islam memberikan batasan? Karena melihat bagaimana fitrah, kodrat, tabiat dari kaum perempuan. Ada hal yang memang cocok bagi perempuan, ada hal yang nggak cocok bagi perempuan. Maka kalau cocok boleh, kalau nggak cocok dibatasi, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ada beberapa batasan di dalam Islam terhadap kaum perempuan itu bukan untuk memarginalkan, mendeskripsikan kaum perempuan, enggak, tetapi adalah sehakikatnya untuk memuliakan. Ambil contoh dalam masalah persaksian ya teman-teman sekalian. Mengapa persaksian kaum laki-laki cukup 1, perempuan harus 2? Nah, misalkan masalah persaksian, karena kalau misalkan secara logika ataupun secara pemikiran, secara emosional ya, itu yang namanya kaum perempuan lebih dominan emosionalnya, ya, perasaannya, sehingga misalkan karena merasa tidak tega, merasa kasihan, akhirnya dia tidak bisa kemudian menetapkan keputusan yang adil. Nah ini pembunuh, tetapi kok saya kasihan ya pembunuh ini itu punya anak, punya istri, punya tanggungan banyak, dia mencuri, membunuh kan karena untuk kepentingan keluarga, padahal jelas salah. Maka kemudian harus ada 2 perempuan yang menjadi saksi. Nah, kenapa kalau yang satu nggak tegaan, yang satu terlalu baper, nanti yang satu yang ngingetin, kan seperti itu. Kan sebenarnya ini kan memuliakan kaum perempuan, ya, termasuk juga tentang masalah warisan, masalah kemudian kepemimpinan dalam keluarga, dan masalah-masalah yang lain. Kenapa ada beberapa batasan? Ini lagi-lagi adalah untuk memuliakan kaum perempuan. Seperti itu ya Mbak Yeni ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mungkin cukup ya teman-teman, mohon maaf sekali. Insyaallah lain waktu bisa kita lanjutkan ya, karena kebetulan saya sedang tidak di rumah, sedang masih di kantor ini, mohon maaf. Oke, ini tinggal saya sendirian di kantor. Jadi, mungkin nanti bisa dicatkan ya, dicatkan. Ini ada Mbak Aninda ya bertanya, nanti mungkin bisa di forward, nanti minta nomor panitia nih ya Mbak Aninda ya, mungkin nanti bisa saya forward jawabannya. Mungkin demikian Mbak Siti, Mbak Nurul, dan teman-teman Imawati, Imawawan semuanya. Oke. Oh ya, jazakallahu khairan kasiran Ustaz. Jika Ustaz terburu-buru, boleh Ustaz meninggalkan forum. Iya, mungkin nanti tolong teman-teman yang lain bisa membantu menjawab ya, ataupun meluruskan ya. Kurang lebihnya maaf ya teman-teman, mohon maaf sekali, ini agak terburu-buru. Insyaallah lain waktu mudah-mudahan silaturahim ini bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Mohon izin pamit ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.